Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para pemirsa semuanya bisa berjumpa kembali bersama kami tentunya dalam channel Habibuna dalam kajian kuliah tajwid online. Alhamdulillah teman-teman, materi kita memasuki pada materi mad 'arid lis-sukun. Mad 'arid lis-sukun. Apa itu mad 'arid lis-sukun? Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Apabila ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, maka dinamakan mad tabi'i, maka dinamakan mad 'arid lis-sukun. Mad 'arid lis-sukun. Panjangnya boleh 1 alif, 2 alif, 3 alif. Artinya boleh 2 harokat ya, kemudian 4 harokat, boleh 6 harokat. Coba kita praktekkan dan nanti kita tunjukkan dalam potongan-potongan ayat ini teman-teman ya. Artinya nanti ini sebelum kita baca adalah kita sepakati dulu titik-titik ini adalah tanda waqaf. Artinya ini tanda akhir ayat ya, tanda akhir ayat. Yang ini 2 ini belum saja titik. Tapi ini ibarat kata apa namanya? Ada tandanya lah ya. Ada tandanya, ini belum ke tanda. Artinya titik-titik ini menunjukkan kalau ini adalah akhir ayat, atau kalau nggak akhir ayat ya kita apa namanya? Kita waqafkan. Gitu. Kita sepakati dulu ini adalah tanda akhir ayat. Jadi yang dinamakan mad 'arid lis-sukun itu adalah apabila ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Nanti kita tunjukkan ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 3 kali teman-teman. Kemudian nanti setelah itu ya kita tunjukkan mana yang menunjukkan mad 'arid lis-sukun, kemudian beserta alasannya dan juga ciri-cirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Barisan pertama, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Barisan yang ketiga, wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Alhamdulillah, kita telah membaca beberapa ayat yang telah kita sebutkan dalam peraga ini, teman-teman. Selanjutnya akan kita urai, ya, khusus untuk mad 'arid lis sukun terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita urai beberapa bacaan-bacaan yang kita temukan dalam ayat-ayat ini. Tujuannya apa? Biar kita tidak lupa bacaan-bacaan yang telah kita pelajari. Lanjut. Barisan yang pertama kita baca full dulu. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oh ya, terlebih dahulu sebelum kita urai, teman-teman, biar kita bisa untuk mencirikan, kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi dari mad 'arid lis sukun. Mad 'arid lis sukun itu apa? Itu apabila ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Mad tabi'inya sebelah mana? Sebelah sini, teman-teman, ya. Harokat dhammah diikuti wawu sukun. Ini namanya mad tabi'i. Bertemu huruf hidupnya yang sebelah mana? Sebelah sini bertemunya, ya. Bertemu huruf hidup. Kemudian ini antara mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan di sini ada waqaf. Maka dinamakan mad 'arid lis sukun. Mad 'arid lis sukun. Bacanya gini, yunfiqun. Boleh dua alif. Boleh satu alif atau dua harokat. Yunfiqun. Atau dua harokat. Atau dua alif. Yunfiqun. Tiga alif atau 6 harokat, 6 ketukan. Yunfiqun. Seperti itu. Jadi itu boleh, ya, pilihan. Letak mad 'arid lis sukunnya sebelah sini, teman-teman, ya. Ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Yunfiqun. Ini, teman-teman, yang dihukumi mad 'arid lis sukun. Kenapa ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf? Kita ulang dari sini. Kita tunjukkan dulu aja, teman-teman, ya. Kita tunjukkan sampai bawah. Setelah itu nanti kita urai lagi biar tidak lupa. Yuqinun. Nah, ini nu ini mad tabi'inya. Nun ini adalah huruf hidupnya, kemudian dibaca waqaf. Nun. Nah, ini yang dinamakan mad 'arid lis sukun. Kenapa? Ada mad tabi'i yaitu dhammah diikuti wawu sukun bertemu huruf nun, kemudian dibaca waqaf. Ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, maka dinamakan mad 'arid lis sukun. Wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang ini mad 'arid lis sukun. Kenapa? Ada mad tabi'i yaitu kasrah diikuti ya sukun bertemu huruf
mim bertemu huruf hidup ya, mim berharokat dhammatain, kemudian dibaca waqaf ya, kemudian dibaca waqaf, maka dinamakan mad arid lis-sukun. Kenapa dinamakan mad arid lis-sukun? Karena ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Membacanya boleh 1 alif, 2 alif, atau 3 alif, atau kalau dalam satuan harokat 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Jadi kalau 2 harokat azim, kemudian 4 harokat azim, 6 harokat panjang azim, gitu ya. Opsi saja itu, boleh ketiganya, pilih salah satu. Lanjut, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, yang kita hukumi mad arid lis-sukun sebelah sini teman-teman. Run. Kenapa? Karena ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Sudah bisa untuk mencirikan teman-teman ya. Yang dinamakan mad tabi'i itu yang mana? Kemudian huruf hidupnya sebelah sini, kemudian dibaca waqaf. Ya, yang penting sudah bisa mencirikan. Yaitu ada mad tabi'i, bentuknya adalah dhammah diikuti wawu sukun. Huruf hidupnya di sini berupa nun berharokat fathah, kemudian dibaca waqaf. Yash'urun, run, bacaan mad tabi'i. Kenapa ada bacaan mad arid lis-sukun? Kenapa ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf? Kita ulangi lagi. Yash'urun, run, bacaan mad arid lis-sukun. Kenapa ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf? Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bun, bacaan mad tabi'i, mad arid lis-sukun. Kenapa ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf? Yuk. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nun, bacaan mad arid lis-sukun. Kenapa ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf? Nah, saya yakin teman-teman ini sudah bisa menangkap. Jadi kita percepat aja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berantap itu ya. Kenapa? Ada ro hidup didahului oleh ya sukun ya, kemudian dibaca waqaf. Jadi harus meringis ini. Kemudian yang kita baca adalah yang ini hukum rokna tadi yang saya sebutkan tadi itu. Yang kita hukumi mad arid lis-sukun itu yang dir ini loh. Ya, dir dari sini, tiga huruf ini. Kenapa ada mad tabi'i yaitu kasroh diikuti ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf? Qadir. Lanjut. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Qin, bacaan mad tabi'i. Kenapa? Mad tabi'i mad arid lis-sukun. Kenapa? Ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Mad arid lis-sukun. Kenapa? Ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Sekarang kita ulang dari atas. Wa yuqi, bacaan mad tabi'i. Kenapa ada kasroh diikuti ya sukun? Mu, bacaan mad tabi'i. Kenapa ada dhammah diikuti wawu sukun? Asso, masih ingat hukum al ya? Bacaan apa ini? Idgham syamsiyah. Kenapa ada al ta'rif bertemu shad? Solata, bacaan mad tabi'i. Kenapa ada fathah diikuti alif? Ini harusnya ada alifnya ya. Boleh ditulis seperti ini, boleh ada yang tulisannya seperti ini. Ya. Lanjut, wa mimma, bacaan gunnah musyaddadah. Kenapa ada mim bertasydid? Mimma, bacaan mad tabi'i. Kenapa ada fathah diikuti alif? Razaq, bacaan qalqalah sughra. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya asli yaitu qaf berharokat sukun. Nah, bacaan mad tabi'i. Kenapa? Karena ada fathah diikuti alif. Hum yu, bacaan
idhar syafawi. Kenapa ada mim sukun bertemu ya? Yunfiqun, yufi. Bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa ada nun sukun bertemu fa? Ini yang kita bahas tadi. Bacaan mad 'arid lis sukun. Kenapa ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqa. Ayat yang ketiga, unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Unzi, bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa ada nun sukun bertemu za? Min qa, bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa ada nun sukun bertemu qaf? Qab, bacaan qalqalah sughra. Kenapa ada huruf qalqalah yang matinya asli? Yang lupa bacaan qalqalah silakan scroll di playlist. Wa bil a. Anak ini ada alnya teman-teman ya. Ada al masuk ke huruf, masuk ke hukum al. Ya. Kalau jelas dibaca alnya seperti ini, berarti ini pasti idhar. Namanya idhar apa? Idhar qamariyah. Karena idhar di hukum al itu hanya ada dua. Ya, kalau enggak idgham syamsiyah maka pasti idhar qamariyah. Lah kalau ini dibaca jelas berarti idhar qamariyah. Kenapa ada al ta'rif bertemu hamzah? Bacaan mat tabi'i. Kenapa ada fathah diikuti alif? Hum yu bacaan idhar syafawi. Kenapa ada mim sukun bertemu ya? Yu bacaan mat tabi'i. Kenapa ada dhammah diikuti wawu sukun? Qinun, bacaan mad 'arid lis sukun. Kenapa ada mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf? Jadi mat 'arid lis sukun itu pasti letaknya di akhir ayat ya. Kalau enggak di akhir ayat maka pokoknya di tempat yang di situ waqaf. Ya, karena apa? Karena syarat dijadikan mat 'arid lis sukun itu harus ada waqafnya. Ya, harus ada waqafnya. Lah ini kalau nggak dibaca waqaf, maka nu-nya ini masuk ke hukum mat tabi'i. Tapi karena dibaca waqaf, maka menjadi mat 'arid lis sukun. Lanjut. Wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa'ala masuk tadi ya, mat tabi'i. Kenapa ada fathah diikuti alif atau fathah panjang? Ab bacaan qalqalah sughra. Kenapa ada huruf qalqalah yang matinya asli? So. Lah ini aslinya tuh boleh dibaca, boleh ditulis so-nya panjang gini, so gitu. Ya ini adalah cara cepat ya, jadi ditulis pakai fathah panjang, tapi aslinya pakai so-nya panjang. So gini. Bacaan apa? Mat tabi'i. Kenapa ada fathah diikuti alif atau fathah panjang ini? Him ri. Bacaan idhar syafawi. Kenapa ada mim sukun bertemu ghain? Ghisha. Lah ini juga boleh dibaca tulis panjang gini, ya. Bacaan mat tabi'i. Kenapa ada fathah diikuti alif atau yang di sini ditulis panjang aja, fathah panjang gitu aja. Ghisha wa tuwa bacaan idgham bi gunnah. Kenapa ada dhammatain bertemu wawu? Wala hum bacaan idhar syafawi. Kenapa ada mim sukun bertemu ain? Adza bacaan apa ini? Mat tabi'i. Kenapa ada fathah diikuti alif? Bun'a bacaan idhar halqi. Kenapa ada dhammatain bertemu ain? Nah, ini yang masuk dalam pembahasan hari ini. Azim. Kenapa? Kenapa? Bacaan mad 'arid lis sukun. Maaf, sudah tidak konsentrasi ini. Mad 'arid lis sukun. Kenapa? Ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ingat panjangnya berapa teman-teman? Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Artinya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Seperti itu. Jadi baca panjang boleh. Azabun adzim. Selanjutnya, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
Wama bacaan mat tabi'i. Kenapa ada fathah diikuti alif? Yakhda'una, yakhda'una. Ya ini yang kemarin kita bahas, ya huruf isti'ala harus dibaca tebal. Yakhda'una. Una bacaan mat tabi'i. Kenapa ada dhammah diikuti wawu sukun? Ini harus ada sukunnya. Illa satu kata, a satu kata, anfusahum satu kata. Artinya ini beda kata. Namanya mat apa? Mat jaiz munfasil. Kenapa? Ada mat tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Ada mat tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Ini sudah kita bahas kemarin teman-teman ya. Saya harap teman-teman sudah hafal dan sudah bisa mengaplikasikan. Aufu bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa ada nun sukun bertemu fa? Aufusahum wa bacaan idhar syafawi. Kenapa ada mim sukun bertemu wawu? Wama bacaan mat tabi'i. Kenapa ada harokat fathah diikuti alif? Yash'urun bacaan mad 'arid lis sukun. Kenapa ada dhammah, ada mat tabi'i, dhammah diikuti wawu sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Lanjut, masih 4 baris teman-teman. Kita lanjutkan. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum bacaan idhar syafawi. Kenapa ada mim sukun bertemu ain? Adzabun, bacaan mat tabi'i. Kenapa ada fathah diikuti alif? Bun a bacaan idhar halqi. Kenapa ada dhammatain bertemu hamzah? Li bacaan mat tabi'i. Kenapa ada kasrah diikuti ya sukun? Mumbi bacaan iqlab. Yang sudah lupa boleh dibuka lagi di playlist ya. Saya tidak akan mengulangi lagi karena nanti durasinya akan semakin panjang. Mumbi bacaan iqlab. Kenapa ada dhammatain bertemu ba? Bima bacaan mat tabi'i. Kenapa ada fathah diikuti alif? Ka bacaan mat tabi'i. Kenapa fathah diikuti alif? Nu bacaan mat tabi'i. Kenapa ada dhammah diikuti wawu sukun? Yakdzibun mad 'arid lis sukun. Kenapa ada mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf? Wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wama'u bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa ada mat tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat? Ya, ma ini satu kata, unzila satu kata. Unzi bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa ada nun sukun bertemu za? Min qa bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa ada nun